Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Pedro Abednego dengan NIM 3333230070. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara mengolah, menganalisa, dan menyajikan data dengan metode statistika deskriptif menggunakan tiga software. Nah, jadi yang pertama kita akan melihat persoalannya terlebih dahulu. Oke, jadi PT Siko Jaya Elektrik merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik dan menggunakan beberapa lini produksi dalam proses produksinya. Setiap lini produksi memiliki waktu henti atau downtime yang dicatat selama 1 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menganalisis keandalan dan efisiensi dari setiap lini produksi, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan performa. Berikut ini adalah data total waktu henti atau downtime untuk setiap lini produksi selama 1 tahun terakhir. Nah, ini ada datanya. Dan berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Jadi yang pertama kita harus memindahkan data tersebut ke dalam tabel di Excel. Nah, jadi di sini ada dua kolom, ada lini produksinya, ada lini produksi A sampai lini produksi K, dan ada waktu hentinya. Di sini ada dari 120 dan seterusnya. Nah, kemudian data yang sudah kita pindahkan ini harus kita save di folder yang akan kita pakai untuk RStudio nantinya. Jadi kita akan save dulu, save as. Di sini saya sudah menyiapkan foldernya. Kita harus save dengan nama soslat underscore modul 1. Kita save di sana. Selanjutnya, kita masuk ke software yang pertama, yaitu RStudio. Kita harus buat new project terlebih dahulu. Kita seperti biasa pencet file, new project, lalu kita pilih existing directory, dan kita pilih foldernya ini harus sama dengan folder di mana kita meletakkan Excel tadi. Tadi di praktikum OSIK, statistika, modul 1, tugas mingguan, RStudio. Jadi kita akan buat projectnya di sini. Setelah kita create new project, kita bisa buka R-script-nya dengan cara Ctrl, Shift, dan N. Oke, jadi untuk yang pertama, kita akan menginstal package dan mengaktifkan package terlebih dahulu. Kita akan menggunakan command ini. Kita akan menginstal package yang namanya adalah read Excel. Nah, jadi package ini itu akan memampukan kita untuk dapat menggunakan komen yang bisa membaca data-data dalam Excel. Jadi kita harus menginstal dan mengaktifkannya terlebih dahulu. Untuk menginstal menggunakan command install package, untuk mengaktifkan menggunakan command library. Kita kan, ini sedang diinstal terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, artinya sudah selesai diinstal. Maksudnya kita bisa lanjut ke komen selanjutnya. Nah, setelah kita menginstal pakai Treat Excel, kita akan membaca data nih, membaca data yang sudah kita letakkan di dalam Excel tadi. Dengan kita mendeklarasikan bahwa data satu itu adalah data dari tutor statistik, tutorstat underscore modul 1 ini. Nah, jadi kita baca di sini, kan? Nah, jadi di sini akan terbaca nih, untuk lini produksinya dari A sampai K, dan untuk waktu hentinya ada dari 120 dan seterusnya sampai 110. Kita bisa langsung masuk nih ke dalam menganalisa datanya. Jadi di sini kita bisa yang pertama mencari nilai minimum, maksimum, min, median, dan kuartil. Yaitu dengan komen seperti ini.
Nah, jadi yang utama kita akan menganalisa nih, nilai minimum atau nilai terkecilnya berapa, lalu nilai maksimum atau nilai terbesarnya berapa, nilai min atau nilai rata-ratanya berapa, nilai median atau nilai tengahnya itu berapa, dan kuartilnya itu berapa, dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Selanjutnya bisa kita run. Oke, di sini dapat kita lihat nih bahwa data terkecil itu adalah 90 dan data terbesar itu adalah 140 jam. Untuk rata-ratanya itu ada di 115 jam. Dan untuk median atau nilai tengah ada di 120 jam. Dengan kuartil 1 yaitu 95 jam, kuartil 2 120 jam, dan kuartil 3 130 jam. Selanjutnya kita akan mencari nih varian dan range dari data tersebut. Oke, kita akan mencari varian dengan menggunakan komen var, dan kita akan mencari range dengan menggunakan komen range. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa variannya itu ada di 280, itu variannya. Dan untuk range-nya itu dari data terkecil ada 90, data terbesar ada 140, artinya range-nya adalah 50 jam, itu range-nya. Setelah menentukan varian dan range, kita akan menentukan modus nih, menggunakan komen sebagai berikut. Jadi, sebelum menentukan modus, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabel untuk menentukan, untuk data A itu munculnya berapa kali, data B munculnya berapa kali. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita akan mencari nih modusnya itu yang mana, yaitu yang muncul paling besar, yang muncul paling sering dari antara data-data tersebut. Oke, sini kita kan. Sini kita bisa lihat nih, nilai 90 itu muncul sekali, nilai 95 muncul dua kali, 110 muncul dua kali, 120 muncul tiga kali, 130 muncul sekali, 135 muncul sekali, dan 140 itu muncul satu kali. Jadi modusnya bisa kita simpulkan bahwa modusnya adalah 120 karena dia yang muncul paling sering yaitu sebanyak tiga kali. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nih skewness dan kurtosisnya menggunakan komen berikut. Oke, jadi sebelum kita menghitung skewness dan kurtosisnya, kita harus menginstal library tambahan, yaitu E1071. Nah, jadi sebelumnya kita install dulu. Nah, kalau udah seperti ini, artinya sudah terinstall. Kita bisa langsung nih, kita bisa langsung menarik data, yaitu mencari skewness dan kurtosisnya. Nah, jadi diketahui nih, bahwa skewnessnya itu adalah minus 0,117, yang artinya data ini itu berupa skewness negatif, yaitu punya ekor di sebelah kiri atau distribusinya itu meluas ke sebelah kiri dan datanya itu berkumpul di sebelah kanan. Artinya minnya itu lebih kecil daripada median dan modusnya. Di sini kita juga ketahui bahwa kurtosisnya itu ada di min 1,091624. Artinya dia ini adalah data Platy-Kurtic di mana memiliki nilai puncak yang rendah atau titik puncaknya itu tidak berbeda jauh dari data-data yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan data tersebut ke dalam histogram. Oke, jadi untuk membuat histogram kita menggunakan komen his yang diambil dari data satu yaitu bagian waktu henti dalam jam, dan untuk judulnya itu adalah histogram underscore tiga angka belakang nim, dan di sini untuk sumbu x-nya itu waktu henti dalam jam dan sumbu y-nya itu frekuensinya. Selanjutnya kita langsung run aja. Nah, sini dapat kita lihat nih bahwa dari 90 sampai 100 jam itu ada tiga lini produksi, dari 100 sampai 110 ada dua lini produksi, dari 110 sampai 120 ada tiga lini produksi,
Dari 120 sampai 130 ada satu lini produksi, dan dari 130 sampai 140 ada dua lini produksi. Kita lanjut membuat diagram yang lainnya. Kita selanjutnya akan membuat box plot. Oke, jadi sebelum kita membuat box plot, kita harus mendefinisikan kuartilnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mendeklarasikan bahwa Q itu adalah kuartil dari waktu henti dalam jam dengan kuartilnya itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini kita bisa deklarasikan bahwa Q1 itu adalah kuartil yang pertama, Q2 kuartil yang kedua, Q3 itu kuartil yang ketiga. Ini kita akan terlebih dahulu. Nah, oke, datanya sudah masuk. Baru jika kita sudah menentukan kuartilnya berapa, kita bisa membuat box plot. Nah, jadi dari box plot ini kita ketahui nih, bahwa kuartil satunya itu adalah 95, kuartil 2-nya itu adalah 120, dan kuartil 3-nya itu ada 130. Dan karena nggak ada outliners dalam box plot ini, artinya datanya ini semuanya tergambarkan dalam whisker. Oke, selanjutnya kita menggambarkan yang ketiga yaitu bar plot atau diagram batang. Oke, jadi untuk bar plot sendiri itu menggunakan komen bar plot yang diambil dari waktu henti, dan untuk judulnya itu bar plot underscore 3 angka belakang NIM dengan sumbu X-nya itu lini produksi, dengan sumbu Y-nya itu adalah waktu henti dalam jam. Nanti kita bisa langsung kan. Masih bisa kita lihat nih. Ada dari lini A, lini B, lini C, lini D, lini E, lini F, lini G, lini H, lini I, lini J, lini K, yang bisa kita lihat waktu hentinya dalam jam yang tergambarkan dalam bar plot ini. Oke, jadi mungkin ini adalah yang tergambarkan dalam bar plot ini. Jadi ini adalah metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan RStudio. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan Minitab. Nah, sebelum kita masuk ke Minitab, kita harus mengcopy data yang sudah kita buat dalam Excel tadi terlebih dahulu. Kita copy datanya, dan kita buka Minitab-nya. Setelah kita copy, bisa kita langsung pastekan saja. Di sini datanya itu sudah kita pindahkan ke dalam Minitab. Nah, di sini ada kolom yang pertama yaitu lini produksi, dan kolom kedua itu waktu henti dalam jam. Untuk yang pertama, kita akan melihat statistik deskriptifnya terlebih dahulu dengan menekan bagian stat ini, lalu basic statistik, dan display descriptive statistics. Kita akan pilih variabelnya yaitu C2, waktu henti dalam jam, kita pencet select. Dan untuk statistiknya sendiri, yang ingin kita tunjukkan itu ada mean, lalu SA of mean, standard deviation, variance, first quartile, median, third quartile, modus, selanjutnya ada nilai minimum, nilai maksimum, range, skewness, kurtosis, terus ada kumulatif N, dan ininya kita buat default. Kita oke aja, kita oke lagi. Nah, selanjutnya bisa kita ketahui nih, descriptive statistics dari data tersebut. Sebelumnya kita ubah dulu skewnessnya jadi 3 angka di belakang koma agar sama seperti software sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa minnya adalah 115. Untuk standar deviasinya ada 16,73, nilai minimumnya adalah 90, nilai maksimumnya 140, Q1-nya 95, Q2 atau mediannya 120, Q3-nya 130, range-nya 50, modusnya 120, skewness-nya negatif 0,117, dan kurtosisnya yaitu negatif 1,09.
Oke, jadi selanjutnya kita buat grafiknya. Kita buat dalam histogram terlebih dahulu. Yang pertama, kita pilih yang simple dan kita oke. Kita pilih untuk variabelnya adalah waktu henti, kita pencet select, lalu kita klik oke. Nah, selanjutnya akan muncul histogramnya, yaitu dari 85 sampai 95 itu ada satu, dari 95 sampai 105 ada dua, dari 105 sampai 115 ada dua, dari 115 sampai 125 ada tiga, dari 125 sampai 135 ada satu, dan dari 135 sampai 145 ada dua. Nah, tadi kita akan menggambarkan grafik box plot. Kita pilih simple 1Y, dan kita langsung oke. Kita pilih variabelnya adalah waktu henti dalam jam, kita select, kita oke. Nah, nanti bisa kita ketahui ini box plotnya dengan Q1-nya kuartal pertama yaitu 95, median atau kuartal kedua itu 120, kuartal ketiga itu ada di 130 dengan tidak adanya outliners yang artinya semua data ini tergambarkan dalam Whisker. Selanjutnya kita buat grafik yang ketiga itu bar chart. Untuk bar chart kita pilih datanya ini dari values from a table. Nah, kita pilih yang simple. Kita oke. Nah, untuk graf variabelnya kita pilih yang C2 waktu henti dalam jam. Untuk categorical variabelnya kita pilih lini produksi. Terus kita oke. Nah, di sini akan tergambarkan nih untuk lini produksi A itu berapa jam, lini produksi B berapa jam dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah cara yang kedua dengan menggunakan software Minitab. Selanjutnya kita akan masuk ke cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan software Excel. Jadi dari file Excel-nya yang tadi, untuk dapat membuat analisa statistik deskriptifnya, kita bisa langsung menekan tab data. Data, kita pilih yang data analisis. Nah, kita pilih yang deskriptif statistik. Selanjutnya kita tekan OK. Untuk input range-nya, untuk datanya itu dari B2 sampai dengan B12. Nah, selanjutnya untuk outputnya, data yang akan kita taruh di mana, kita pilih saja D1 dengan kita melihat yaitu summary statistics dari data ini. Selanjutnya kita tekan OK aja. Nah, di sini kita rapikan dulu tabelnya agar enak dilihat. Oke, jadi dari data ini bisa kita ketahui nih bahwa min-nya itu ada di 115, untuk mediannya ada di 120, modusnya 120, standar deviasinya ada di 16,73, untuk variansinya ada di 280, untuk kurtosisnya ada di minus 1,09, yang artinya data ini merupakan data yang leptokurtik atau nilai puncaknya itu rendah, dan untuk skewness-nya itu ada di minus 0,11739, yang artinya data ini itu menceng ke sebelah kiri atau skewness negatif, jadi min-nya itu lebih kecil daripada median dan modusnya. Selanjutnya ada range-nya itu 50, nilai minimumnya ada di 90, maksimumnya ada di 140, dan total datanya itu ada 11. Ya, jadi ini adalah metode yang ketiga dengan menggunakan software Excel. Jadi kesimpulannya adalah baik menggunakan software RStudio, Minitab, dan Excel itu memperoleh hasil statistik deskriptif yang sama, namun dalam penggambaran histogramnya sedikit berbeda, di mana dalam software RStudio dengan Minitab itu menggunakan kelas yang berbeda, sehingga menghasilkan histogram yang berbeda pula. Berikut saja video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.